sekali lagi selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada malam hari ini kita bisa bersama-sama meskipun tidak bisa bertemu langsung secara fisik, teknologi memungkinkan kita ya untuk kita bisa saling bersapa. Bolehkah saya minta Bapak Ibu untuk semuanya membuka kameranya supaya kita bisa saling melihat. Terima kasih Bu Mian. Ketika kita melakukan digital discipleship, open camp itu sesuatu kewajiban, bukan sesuatu yang sunnah. Kalau sunnah itu dilakukan itu ada pahalanya, tidak dilakukan tidak apa-apa. Tapi kalau wajib itu bukan pilihan ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, senang bisa melihat wajah-wajahnya ya. Jadi kita bisa meskipun jarak jauh kita bisa tetap disebut tatap muka ya, kita tetap bisa melihat muka. Pak Romi biasa bilang tatap maya begitu ya, yang kita melihat wajah-wajah di kamera. Oke. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika pandemi tiba-tiba menyergap kita semua ya, kita semua tidak ada yang siap, tiba-tiba kondisi ini berjalan, dan kita berpikir ini cuma beberapa bulan saja begitu ya, kita semua kembali normal. Harapan kita kan begitu ya waktu awalnya dulu. Ternyata dari beberapa bulan menjadi satu semester menjadi 1 tahun, kok belum selesai, muncul gelombang berikutnya dan sebagainya. Kemudian kita semua yang tadinya tidak tahu apa itu Zoom, sekarang semuanya sudah jadi ahli pakai Zoom begitu ya. Ini kalau zaman saya kecil dulu, orang bisa bercakap-cakap jarak jauh seperti ini cuma ada di film-film science fiction ya, film James Bond begitu ya. Wah, itu canggih sekali begitu ya. Tapi sekarang kita sedang menggunakan teknologi ini, bahkan kita menggunakannya untuk pemuritan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sama-sama belajar tentang hal ini. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu supaya saya bisa menyesuaikan bahannya. Bapak Ibu yang secara rutin bertemu dalam kelompok kecil, saya boleh tahu, boleh angkat tangan yang rutin bertemu dalam kelompok kecil. Supaya kita tahu, oke. Yang selama ini bertemu secara virtual di dalam kelompok kecil siapa saja? Jadi bertemunya bukan fisik ketemu langsung, tapi ketemu pakai Zoom begini. Ada, oh ya, sudah beberapa orang ya. Oke. Ya. Bapak Ibu yang saat ini memimpin kelompok kecil, boleh tahu lagi siapa di antara Bapak Ibu memimpin kelompok kecil? Oke. Ya, Pak Jumadi ya. Oke. Ya, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sama-sama belajar tentang digital discipleship. Saya akan mulai share screen saya. Kita akan bicarakan tentang sesuatu yang sebetulnya sudah bukan barang baru lagi. Ini sesuatu yang sudah ada di sekitar kita, bahkan kita sudah menggunakannya. Cuma pertanyaannya bagaimana kita bisa memaksimalkan pemuritan secara digital ini. Saya ingin mengawali dengan sebuah gambaran tentang air ini ya. Ini ada jerigen. Jerigen ini adalah kontainer, wadah, dan di dalamnya ada air. Air yang bersih, air yang bisa kita minum, begitu ya. Ini jerigen ini. Konten itu dibawa oleh kontainer. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berada di rumah atau kita bepergian, tentu sangat tidak praktis membawa konten dan kontainer ini. Sangat tidak praktis membawa air dalam jerigen seperti ini. Sehingga butuh wadah yang berbeda. Misalnya, kalau bepergian, kita pakai botol yang lebih kecil. Kalau di rumah, botol yang seperti ini, supaya bisa dituang begitu ya. Kalau di hotel, mungkin akan berbeda lagi, atau di rumah makan, kita wadahnya berbeda lagi. Tetapi apakah airnya air yang berbeda, Bapak Ibu Saudara sekalian? Airnya sama semua, semuanya bisa diminum, airnya sama semua, tetapi wadahnya berbeda. Pertanyaan saya, apa yang membuat wadahnya perlu dibedakan? Bukankah airnya sama? Kalau airnya sama, kenapa wadahnya tidak sama saja? Kenapa wadahnya perlu dibedakan? Karena konteksnya berbeda. Konteks dan kebutuhannya berbeda. Kebutuhan di rumah akan membuat kontainer atau wadah yang satu itu lebih cocok, lebih pas. Kebutuhan dalam perjalanan, kontainer yang seperti botol-botol kecil ini lebih pas. Kalau di rumah makan, di hotel,
wadah yang seperti ini lebih pas. Jadi konteks itu menentukan kontainer yang tepat, sehingga kontennya itu bisa disampaikan dengan paling baik. Konten atau isinya itu sama. Kontainernya, wadahnya perlu diubah-ubah sesuai dengan konteks supaya konten itu bisa sampai. Nah, kira-kira begitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang sedang kita bicarakan saat ini adalah kita sedang bicarakan tentang pemuritan. Suatu amanat yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Sesuatu yang dicontohkan dalam sepanjang sejarah Alkitab juga. Bahwa kita perlu membawa orang untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Itu kontennya, itu tidak berubah. Tetapi ketika konteks zaman kita berubah, membutuhkan wadah yang berubah supaya isi tadi, konten itu bisa sampai dengan baik. Demikian juga dengan pemuritan. Yang sedang kita bicarakan saat ini adalah kontainer, adalah wadahnya. Kenapa wadah ini perlu berubah? Karena kita menyadari sama-sama ada konteks yang berubah, dan konteks ini memberikan tantangan-tantangan. Tantangan yang pertama adalah tantangan untuk membangun persahabatan rohani di dalam kelompok kecil, di dalam kelompok pemuritan. Sebuah kelompok pemuritan, di dalamnya harus terjadi persahabatan rohani. Kalau di dalam kelompok kecil tidak terjadi persahabatan rohani, maka itu bukan pemuritan. Itu baru sekedar kelompok kecil saja. Ada banyak kelompok-kelompok kecil, di dalamnya tidak terjadi persahabatan rohani. Nah, ketika kita mau membangun persahabatan rohani, supaya kelompok kita menjadi kelompok pemuritan yang sesungguhnya, bukan sekedar mirip pemuritan, tapi betul-betul kelompok betul-betul pemuritan, kita perlu membangun persahabatan rohani. Persahabatan rohani ini dibangun berdasarkan waktu bersama, dan hubungan yang dibangun adalah hubungan yang diharapkan mendalam, bukan sekedar hubungan permukaan. Cuma sekedar hai, habis itu kita nggak tahu apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi sukacita dia, apa yang menjadi duka cita dia, kita tidak tahu keluarganya bagaimana, apa yang menjadi sedang menjadi tema besar dalam kehidupannya saat ini, kita tidak tahu. Maka itu bukan persahabatan rohani. Kita baru sekedar hadir bersama-sama, tetapi tidak terjadi persahabatan rohani. Nah, tantangan ini jadi lebih besar ketika masuk ke dalam pemuritan jarak jauh. Bagaimana membangun hubungan yang mendalam, bukan hanya hadir bersama-sama, tetapi membangun persahabatan secara rohani. Wah, ini menjadi susah ini. Jadi, kalau pemuritan harus terjadi persahabatan rohani untuk bisa betul-betul disebut sebagai pemuritan, kondisi pemuritan secara digital menghasilkan tantangan ini. Bagaimana membangun persahabatan rohani. Tantangannya tidak berhenti di situ, Bapak Ibu sekalian. Tantangan yang kedua adalah tantangan pertumbuhan rohani. Salah satu teladan pemuritan di dalam Alkitab adalah Paulus kepada Timotius. Paulus menulis surat kepada anak rohaninya begini, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya satu yang gampang dibagikan secara online di sini, yaitu ajaran. Nah, sekarang kita bisa nonton YouTube, kita bisa rekaman-rekaman macam-macam podcast. Ajaran itu bisa dibagikan secara online. Tetapi bagaimana kalau kita mau mengikuti cara hidup pembimbing rohani kita, pendirian dia, imannya, kesabaran, kasihnya, dan ketekunannya? Secara online menjadi susah, menjadi terbatas. Padahal pemuritan perlu terjadi pertumbuhan rohani yang intensional, bukan sekedar sporadis. Nah, ini tantangan yang serius. Bagaimana melakukannya? Dan tantangan berikutnya, masih ada tantangan lagi, adalah tantangan pelipat ganda roh sebelumnya, tentang pertumbuhan rohani. Pemuritan yang sejati itu adalah pemuritan yang menghasilkan transformasi, bukan sekedar mengumpulkan informasi. Kita bisa mengoleksi banyak sekali pengetahuan, tapi hidup kita tidak berubah. Maka itu bukan pemuritan, itu sekedar mengumpulkan ilmu saja. Dan pemuritan itu perlu terjadi life to life, dari satu kehidupan menular kepada kehidupan yang lain. Bukan sekedar mind to mind, bukan dari sekedar apa yang saya pikirkan, saya bagikan kepada orang lain secara pikiran. Mind to mind itu penting, perlu. Tetapi pemuritan bukan hanya sekedar mind to mind, harus life to life, di dalamnya ada mind to mind. Nah, ini bagaimana caranya? Supaya yang tadi ya, pendirian, iman, cara hidup,
itu bisa ditransferkan. Tantangan yang ketiga adalah tantangan pelipat gandaan rohani. Karena pemuritan yang Yesus lakukan, yang Paulus lakukan, yang tokoh-tokoh Alkitab lakukan adalah pemuritan yang menghasilkan kedewasaan yang berlipat ganda. 2 Timotius 2 ayat 2 mencatat Paulus berkata kepada anak rohaninya, apa yang telah engkau Timotius dengar daripadaku, Paulus, di depan banyak saksi, percayakan kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ini adalah yang disebut sebagai prinsip Timotius, Timothy Principle. Paulus kepada Timotius, Timotius kepada orang yang dapat dipercayai, orang yang dapat dipercayai mengajar kepada orang lain. Pelipat gandaan rohani ini adalah sesuatu yang seharusnya terjadi di dalam sebuah kelompok pemuritan yang sejati. Ketika terjadi relasi yang mendalam, ketika terjadi pertumbuhan rohani, maka orang-orang yang di dalam kelompok itu akan rindu supaya ini tidak berhenti pada mereka. Mereka ingin orang lain mengalami persahabatan rohani dan pertumbuhan rohani yang seperti mereka lakukan. Dan mereka tahu bagaimana cara melakukannya karena sudah mengalaminya melalui proses pemuritan. Nah, tetapi 3 hal esensial ini, 3 hal yang tidak boleh tidak ada di dalam pemuritan ini, semuanya mendapat tantangan di dalam kondisi pandemi, apalagi dulu ya, karantina begitu ya, lockdown begitu ya, kita nggak bisa ketemu orang, ada jaga jarak begitu. Bagaimana pemuritan bisa terjadi seperti ini? Beberapa gereja yang mereka lakukan adalah mereka menunggu kapan sampai sudah bisa ketemu secara fisik lagi. Jadi pemuritan ditunda semua, pokoknya nanti kalau sudah bisa ketemu secara fisik lagi. Beberapa gereja melakukan, ya udahlah, tidak ada rotan, akar pun berguna. Nggak bisa ketemu fisik, ketemu secara virtual aja nggak apa-apa, begitu ya. Tetapi beberapa gereja justru melihat bahwa pemuritan secara digital itu bukan sekedar akar pengganti rotan, tapi ini juga adalah rotan itu sendiri ketika melakukannya dengan baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada malam hari ini saya tidak akan banyak bicara tentang teori, tetapi kita akan melihat secara praktis bagaimana kita bisa memaksimalkan sebuah pemuritan digital. Begitu ya. Saya akan masuk pertama dalam 4 ritme kelompok kecil, 4 irama, 4 hal yang bisa dilakukan dalam setiap pertemuan kelompok kecil. Yang pertama adalah kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kita memuji menyembah Tuhan, kemudian kita belajar bersama-sama firman Tuhan, dan kita bersekutu dengan sesama kita, anggota kelompok yang lain, tetapi kita juga melakukan pelayanan kepada orang-orang yang di luar anggota kelompok. Jadi itulah 4 aspek ritme kelompok kecil. Nah, kita akan membicarakan bagaimana kita melakukan ritme kelompok kecil ini untuk mengatasi tantangan-tantangan yang tadi kita bicarakan di depan secara digital. Mari Bapak Ibu kita melihat satu persatu, mulai dari ritme pertama, ritme penyembahan. Ketika kita masuk di dalam kelompok kecil, apa yang kita lakukan? Ini kita sudah masuk praktis nih ya. Kita masuk dalam pertemuan digital semacam ini. Satu orang pemimpin, ada 3-4 anggotanya, begitu ya, kira-kira seperti itu, bertemu secara digital. Apa yang bisa dilakukan pertama-tama? Nah, yang pertama-tama kita bisa melakukan ritme 1, yaitu penyembahan. Kita berbagi singspiration dan mazmur. Apa itu singspiration? Singspiration adalah gabungan dari 2 kata, yaitu sing dan inspiration. Sing itu artinya apa? Menyanyi, memuji ya. Inspirations adalah bagaimana kita mendapat inspirasi. Nah, singspirations adalah pujian yang dinaikkan karena inspirasi itu. Dan mazmur. Apa yang saya maksud dengan berbagi singspiration dan mazmur ini di awal pertemuan kelompok? Jadi ketika kita bertemu dalam kelompok kecil, ini seperti gambar yang ada di screen Bapak Ibu Saudara sekalian, ini lagi pertemuan kelompok kecil, begitu ya. Nah, salah seorang bisa berbagi singspiration-nya. Singspiration adalah sebuah lagu pujian yang dinyanyikan atau yang menjadi bagian dari pengalaman hidup orang itu selama kita nggak ketemu. Misalnya kita ketemunya seminggu sekali nih kelompok kecilnya. Selama 6 hari kita nggak ketemu, atau selama 7 hari kita nggak ketemu ini,
ada sesuatu yang terjadi dalam hidup saya. Waktu itu mungkin saya melakukan satu dosa tertentu. Mungkin ada lagunya waktu itu ya. Sejauh timur dari barat, engkau membuang dosaku, misalnya begitu ya. Lagu itu menemani kita untuk datang minta ampun sama Tuhan misalnya. Atau kita ada pergumulan-pergumulan yang menekan sekali hidup kita dan kita merasa, aduh, ini berapa lama lagi ya seperti ini? Saya kuat nggak ya menjalani kehidupan kalau kayak begini terus? Kemudian ada lagu misalnya, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu di saat badai, dan seterusnya. Kita mungkin ada lagu-lagu tertentu yang menjadi menolong kita dalam berdoa kepada Tuhan, menolong kita dalam bergumul di dalam perjalanan hidup kita. Nah, itulah yang dibagikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita sing inspirations, kita sedang membagikan, mengajak orang lain anggota kelompoknya untuk ayo kita menyanyi sama-sama lagu ini. Ketika kita mengajak mereka menyanyi lagu ini, kita akan cerita kenapa lagu ini lagu yang menjadi inspirasi bagi saya. Kita cerita apa yang sedang kita alami. Kalimat-kalimat yang mana dari lagu ini yang menolong kita untuk menjadi lagu doa kita kepada Tuhan. Kita ceritakan pada mereka. Kemudian setelah itu kita menyanyi bersama-sama lagu itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun jarak jauh, kita tetap bisa saling berbagi. Bahkan ketika kita mulai memuji Tuhan pun kita sudah mulai membuka hidup kita supaya orang lain melihatnya. Beberapa di antara kita bukan orang yang gampang menyanyi ya. Ya mungkin kita ada mazmur-mazmur tertentu yang menemani perjalanan hidup kita, dan ketika kita baca mazmur itu, ini seperti ini Tuhan, isi hatiku saat ini kepadamu, begitu ya. Kita bisa berbagi mazmur tertentu yang menjadi inspirasi kita. Nah, kita bisa satu orang atau dua orang di dalam kelompok kecil untuk berbagi sing inspiration. Kalau ada yang bisa main musik, maka yang main musik itu nanti main, yang lain di mute ya. Kita bisa menyanyi bersama-sama lagu sing inspirations itu. Tapi hanya satu saja, yang main musik saja itu yang dinyalakan supaya suaranya nggak tabrakan. Tetapi semua yang lain ikut menyanyi. Itu sebabnya kita perlu, kalau kita melakukan pemuritan digital ini, kita mencari tempat dan ruang yang kita bebas menyanyi. Ya, kalau Bapak Ibu melakukan Zoom-nya itu di rumah makan begitu ya, atau di kafe, Bapak Ibu nyanyi-nyanyi sendiri, nanti orang lain pada nengok semua begitu ya. Jadi kita perlu cari tempat atau ruangan yang kita jadi bebas ikut menyanyi, bukan hanya mendengarkan saja. Nah, kalau nggak ada yang bisa main musik, bagaimana? Nah, itulah enaknya dengan digital. Ketika kita lihat di YouTube, itu banyak sekali lagu-lagu di situ. Saya mencari lagu-lagu yang lama-lama sekali itu, saya pikir nggak ada, ternyata ada loh di situ, Bapak Ibu sekalian. Nah, pilih lagu-lagu, usahakan pilih video yang ada syairnya, itu memudahkan orang-orang untuk mengikutinya, karena nggak semuanya hafal. Ya, jadi misalnya ada lagu Bless the Lord oh my soul, oh my soul. Nah, kita tampilkan itu. Nah, karena kita memang sudah online, jadi tinggal enak saja begitu. Beda dengan lagi onsite begitu ya, kita ketemu fisik itu, aduh, YouTube-nya gimana gitu ya, jadi rada ribet begitu. Tetapi karena kita sudah online, jadinya udah enak sekali. Nah, ketika kita mengawali kelompok kecil kita dengan penyembahan, menyembah dan memuji Tuhan, dan dalam penyembahan ini kita sudah mulai membuka diri kepada anggota kelompok kita sedang membawa semua orang untuk memusatkan diri kepada karakter Tuhan dan karya Tuhan. Nah, siap kita masuk dalam ritme yang kedua. Di dalam digital discipleship, setelah kita menyanyi bersama-sama, ditolong oleh YouTube dan lain-lain, kita akan masuk dalam ritme pengajaran. Ritme pengajaran ini di dalamnya kita berbagi apa yang kita renungkan dan yang kita pahami dari firman Tuhan. Mungkin sebagian di antara kita ada yang pakai bahan-bahan tertentu, ada yang berbagi saat teduh, berbagi yang lain-lain. Saya mendorong Bapak Ibu tetap menggunakan bahan-bahan itu, tapi saya akan berbagi satu bahan yang saya pikir baik kalau Bapak Ibu tidak sedang memakai bahan apa-apa.
Bapak Ibu bisa memakai The Bible Project Reading Plan, rencana pembacaan Alkitab yang dikeluarkan oleh Bible Project. Bible Project ada di internet, itu kita tinggal download. Nah, ini memberikan rencana pembacaan ayat Alkitab selama setahun. Jadi mengikuti rencana itu, kita akan menyelesaikan Alkitab dalam setahun. Tapi kalau kita nggak mau buru-buru, mau membacanya selama 2 tahun, ya kita tinggal mengikuti bacaan yang sama, tetapi kita selesaikannya 2 tahun. Jadi kita misalnya sehari harusnya 4 pasal, kita bacanya 2 pasal, begitu ya. Nah, tapi katakanlah kita mau menyelesaikan Alkitab dalam waktu setahun. Dan kita pakai bahan dari Bible Project itu, sebetulnya bukan bahan, tetapi lebih ke urutan-urutan bacaan saja. Hari pertama baca apa, hari kedua baca apa, begitu ya. Nah, inilah wujudnya seperti ini. Dari kejadian 1 sampai 3. Kemudian Mazmur. Setiap hari ada 1 Mazmur yang dibacakan. Kalau pakai bahan Bible Project ini. Jadi, ini adalah bacaan dari kitab Kejadian 1 sampai 3, selesai itu Mazmur 1. Berikutnya Kejadian 4 sampai 7, terus Mazmur 2 dan sebagainya. Nah, selain bacaan-bacaan Alkitab ini juga ada video-video yang sudah dibuat oleh Bible Project dan banyak sekali video, mungkin sudah separuh video. Semua video yang berkaitan dengan kitab-kitab itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi Bapak Ibu bisa sambil untuk memahami bisa nonton videonya dalam bentuk animasi. Nah, tetapi kalau mau mengikuti yang depannya saja, pasal berapa dan 1 Mazmur bisa dilakukan. Nah, ketika kita masuk dalam ritme pengajaran ini, bagaimana kita menggunakannya? Bapak Ibu, di rumah masing-masing, setiap anggota kelompok kecil terus bisa memakai bahan ini kalau sudah dibaca, dicentang begitu ya. Nah, mau baca, lihat videonya, ada bacaannya, kemudian ada Mazmurnya. Ini juga sudah terintegrasi dalam YouVersion. Kemudian kalau kita mau yang lebih manual, Bapak Ibu tinggal print yang tadi ya. Ini di download, kemudian di print supaya bisa dicentang-centang gitu ya. Kalau ini sudah selesai begitu ya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita baca Alkitab sendiri di rumah, kalau kita nggak baca, akhirnya udahlah sehari, nanti jadi 2 hari, 3 hari, lama-lama seminggu nggak baca, sebulan nggak baca, berhenti dah bacaan Alkitab kita. Itu sebabnya kita butuh orang lain untuk saling menjagai kita. Nah, inilah yang kita lakukan. Digital discipleship memungkinkan ini dilakukan. Setiap kali kita sudah selesai membaca, kalau tadi ya bacaannya ini kan 3 pasal begitu ya. Nah, dari 3 pasal ini, yang perlu kita lakukan adalah kita pilih 1 ayat yang paling berkesan. Ayat yang paling berkesan itu berkesan karena apa? Bisa macam-macam. Bisa karena kita sedang bergumul dan ayat itu berbicara kepada kita. Bisa karena ada 1 hal yang ditulis dalam bagian itu yang mengingatkan kita untuk kita mendoakan seseorang misalnya, apapun ya. 1 ayat yang paling berkesan dari 3 pasal itu. Wah, 3 pasal itu ada berapa ayat? Mungkin ada 50 ayat, ada 60 ayat, dan kita pilih 1 saja ayat yang paling berkesan. Nah, ketika kita menemukan 1 ayat yang paling berkesan itu, itulah yang kita renungkan secara lebih mendalam di dalam saat teduh pribadi kita. Jadi, yang tadi itu baca cepat, begitu ya. Dari situ kita ambil 1 ayat yang kita renungkan di dalam konteks keseluruhan pasal. Nah, ayat itu nanti Bapak Ibu harus kirim kepada anggota kelompok yang lain di WA Group. Bapak Ibu, kita sudah sangat terbiasa dengan WA Group ya, gratis begitu ya. Tetapi bayangkan pemuritan zaman dulu sebelum ada WA. Kita tidak tahu orang itu saat hari ini saat teduh apa enggak begitu ya. Karena kita ketemunya kan seminggu sekali. Tetapi dengan teknologi digital sekarang kita bisa setiap hari berbagi firman dengan anggota kelompok kita. Dan kita bisa tahu apakah dia saat teduh apa enggak. Caranya gimana? Nah, kalau kita sudah selesai saat teduh, kita kirim ayat yang paling berkesan itu ke dalam WA Group. Itu artinya orang itu sudah check-in, sudah saat teduh hari itu. Dan semua anggota yang lain ditungguin saat teduh, sehingga setiap orang saat teduh dan baca Alkitab dengan saling menjaga. Kalau misalnya sudah jam 8 malam, kok ini Pak Bittner belum kirim ya, ini ayat yang paling berkesan. Wah, Pak Bittner mungkin sibuk sekali di tempat kerjaan,
jam 8 mungkin baru nyampe rumah, belum sempat baca Alkitab gitu. Ditungguin, misalnya janjian kelompok kita sampai jam 10 malam maksimal begitu ya, ditungguin begitu ya. Pokoknya hari itu harus setor ayat yang paling berkesan, artinya harus sudah saat teduh. Kan Pak Bitner, waduh, sebetulnya habis mandi itu rasanya pengen ngopi-ngopi, nonton TV dan sebagainya, habis capek kerja. Waduh, tapi saya belum ini. Masih ada 2 jam ini waktunya. Oke lah, saya selesai mandi seger, saya akan baca Alkitab, kemudian baca 3 pasal itu, temukan satu ayat yang paling berkesan, direnungkan, setelah direnungkan dikirim ayatnya ke kelompok. Nah, hari ini sudah store begitu ya, tinggal tunggu yang lain-lain. Nah, ini tidak mungkin dilakukan pada zaman dulu. Tetapi sekarang bisa kita lakukan pada zaman sekarang ini. Jadi dengan cara bersama-sama ini kita akan menyelesaikan seluruh Alkitab dalam waktu setahun karena saling menjaga. Misalnya nih ya, misalnya sampai miss hari itu, sampai nggak bisa baca hari itu betul-betul diusahakan nggak bisa begitu ya. Nah, perjanjian kelompoknya dibuat begini, Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh 2 hari berturut-turut miss. Kalau missnya 1 hari, besoknya itu harus rapel ya. Sehari berapa pasal? Dari 3 sampai 4 pasal. Katakanlah 4 pasal sehari. Kalau besoknya rapel berarti besoknya itu baca berapa pasal? 8 pasal. Bayangkan kalau 2 hari miss. Rapelnya bukan 8 pasal tapi 12 pasal. Nah, itu orang-orang biasanya sudah susah seperti itu. Sehingga kita memberikan kasih karunia. Kalau misalnya sampai miss, boleh. Tapi missnya cuma sehari dan besoknya harus rapel. Tapi tidak boleh miss 2 hari berturut-turut. Karena itu nanti kalau miss 2 hari berturut-turut, akan betul-betul hilang dah. Nggak bisa lanjut. Nah, jadi kesepakatan ini dibuat, dan kita betul-betul lapor di sini. Pemimpinnya akan mengingatkan, kamu miss ya, besok harus 8 pasal, begitu ya. Ini misalnya kalau kita membaca Alkitab penuh dalam waktu setahun. Atau kita mau selesaikan perjanjian baru dulu, tapi pelan-pelan. Sehari 1 pasal dulu, begitu ya. Boleh. Ini kan fleksibel. Kita tinggal pilih seperti apa. Nah, dan kita bisa menggunakan teknologi digital ini untuk akuntabilitas, untuk saling pertanggungjawaban. Sudah apa belum begitu. Dan dengan demikian kita setiap hari juga bisa berbagi firman, bukan cuma seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Bapak Ibu bisa sesederhana mengirimkan 1 ayat itu, copy paste di situ, atau kita juga bisa menuliskan doa kita, perenungan kita berdasarkan ayat itu. Wah, kita kasih lebih panjang lagi dikit, kita merenungkan apa gitu ya. Atau kita memberikan beberapa hal yang kita renungkan, kita bagikan di situ. Atau sesederhana cuma copy paste ayat. Tetapi apapun itu, setiap orang melakukan disiplin bersama ini. Setiap hari kita bisa saling berbagi firman. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita seminggu sekali kan ketemu misalnya ini. Nah, seminggu sekali itu ngapain? Seminggu sekali itu kita akan pilih. Seminggu kan ada 7 firman yang sudah kita bagikan tuh, 7 yang paling berkesan. Nah, waktu kita bertemu secara fisik atau secara virtual, kita bisa berbagi dari 7 itu mana yang paling berkesan. Waduh, itu kan luar biasa sekali. 7 ayat yang paling berkesan, pilih 1 yang paling berkesan, atau pilih 2 yang paling berkesan. Nah, itulah yang dibagikan di dalam kelompok kecil. Waktu pertemuan virtual semacam ini, nanti Ibu Selvi membagikan 2 ayat yang paling berkesannya. Wah, ini loh, Tuhan berbicara sesuatu melalui ini dalam situasi hidup saya. Kemudian Bu Selvi cerita, Pak Bitner cerita, Pak Romi cerita, Ibu Grace cerita, begitu ya. Bayangin, ini pemuritan tanpa pakai bahan apa-apa selain Alkitab loh ya. Ini masing-masing orang sharing ayat yang paling berkesan. Kalau anggota kita 5 orang, kita bisa mendengar minimal 5 bagian firman Tuhan yang dibagikan oleh mereka. Dan itu bukan cuma teori, tetapi firman Tuhan yang sudah direnungkan sungguh-sungguh, karena itu sangat berkesan dalam hidup mereka. Wah, kita dapat banyak dari pengalaman hidup orang dan dari perenungannya. Mungkin ayat-ayat yang tadinya kita biasa saja, waktu Pak Binar cerita, iya betul ya, kenapa saya nggak mikir itu di bagian itu. Nah, kita belajar bersama-sama. Dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, saya nggak ngerti kenapa
Kenapa peristiwanya kayak begini di Alkitab ya? Ini artinya apa sih begitu ya? Kita nggak ngerti jawabannya. Kita bisa kumpulkan pertanyaan-pertanyaan itu waktu kita bertemu. Tidak harus dijawab pada hari itu juga. Jadi, ayo kita sudah punya ada 3 pertanyaan nih. 3 pertanyaan penting untuk kita bisa memahami Alkitab ini. Kita sama-sama cari jawabannya, terus kita bisa tanya Pak Pendeta, kita bisa baca buku, cari di internet dan sebagainya. Minggu depan kita bandingkan jawabannya. Bayangkan pertemuannya begitu terus, kita akan terpacu untuk baca Alkitab. Kalau ada sesuatu yang berkesan, kita punya teman-teman rohani yang bisa kita membagikan dan mendengarkannya. Kalau ada pertanyaan, kita bisa sama-sama belajar dan membagikannya. Itu bahan pemuritan yang sangat sederhana, tidak pakai bahan apa-apa selain Alkitab itu sendiri. Nah, mau seberapa banyak, seberapa singkat kita bisa sesuaikan. Sehari 1 pasal, sehari 2 pasal, kita bisa sesuaikan. Nah, beberapa bahan lain saya menyarankan Bapak Ibu bisa menggunakannya juga. Kalau tadi mengikuti cerita Alkitab, kalau ini bahan kambium, contohnya ini pemuritan melalui waktu teduh, ini bahan-bahan yang dibuat berdasarkan waktu teduh harian. Setiap hari ada 2 halaman bacaan dari bacaan ini untuk kita renungkan. Ada perikopnya, ada penjelasannya, direnungkan dengan cara yang sama tadi dan dibagikan dengan cara yang sama seperti tadi. Cuma bedanya ini topikal, sesuai dengan topik. Ada 3 buku. Bapak Ibu bisa menggunakan ini sebagai bahan pemuritan juga, karena sama-sama modelnya saat teduh harian. Nah, mari kita lanjutkan di bagian pengajaran ini. Apa yang kita lakukan setelah seseorang membagikan firman Tuhan yang sangat berkesan itu? Nah, ketika orang membagikan itu, dia membagikan apa yang dia pahami dari firman itu. Firman ini bicara apa? Kemudian, kalau orang itu belum membagikan kondisi dirinya, maka kita saling bertanya, bagaimana kondisimu dibandingkan dengan firman Tuhan itu? Jadi bukan kita dalam kelompok pemuritan, kita perlu menggunakan 3 pertanyaan penting ini supaya nggak sampai pada bukan sekedar permukaan. Pertama, firman Tuhan bicara apa? Nah, ini masing-masing kan udah saat teduh di rumah. Ayat yang paling berkesannya apa? Firman Tuhan berbicara apa? Begitu ya. Kalau kita nggak paham, kita bisa sama-sama diskusikan. Tetapi tidak boleh pertanyaannya berhenti firman Tuhan bicara apa. Kita lanjutkan, bagaimana hidupmu dibandingkan dengan firman Tuhan itu? Itulah pertanyaan perenungan. Kalau tadi pertanyaan pemahaman. Perenungan, bagaimana hidupmu dibandingkan firman ini? Kemudian kalau firman Tuhan standarnya di sini, hidup kita ada di sini, ada perbedaan nih antara kita dan firman Tuhan. Maka kita lanjut pertanyaan ketiga. Apa yang akan kamu lakukan supaya hidupmu itu semakin sesuai dengan firman Tuhan? Firman Tuhan yang mana yang berbicara kepadamu? Ini pertanyaan 1. Bagaimana hidupmu dibandingkan dengan firman Tuhan itu? Pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, bagaimana supaya hidupmu semakin berpadanan dengan firman Tuhan? Apa yang akan kamu lakukan? Itu pertanyaan penerapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika setiap orang yang berbagi dalam kelompok kecil, kita tanya 3 pertanyaan ini, maka kita tidak akan berhenti pada percakapan-percakapan permukaan. Bicara sampai bagaimana hidupmu, dan bukan cuma bagaimana hidup kita, apa yang akan kita lakukan. Baca Alkitab tidak mengubah hidup kita. Baca Alkitab yang kita terapkan itulah yang mengubah hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bagian pengajaran. Sekarang kita masuk ritme ketiga. Ini dalam konteks pemuritan digital nih ya. Kita sedang bercakap-cakap. Apa yang akan kita lakukan di dalam ritme ketiga, ini penting sekali, yaitu persekutuan, membangun relasi yang mendalam. Nah, relasi ini dibangun di atas kebersamaan dan keterbukaan. Semakin banyak kita saling terbuka dan bersama-sama dalam kelompok kecil, semakin banyak kesempatan untuk kita saling bersukacita dengan orang yang bersukacita, berduka dengan orang yang berduka. Apa yang kita lakukan dalam persekutuan ini? Kita berbagi 2 hal. Yang pertama, ucapan syukur. Yang kedua, berbagi pokok doa. Ucapan syukur itu adalah hal-hal yang kita syukuri selama seminggu yang sudah kita lalui.
jawaban-jawaban doa yang Tuhan lakukan, hal-hal yang tidak kita doakan tapi Tuhan berikan, begitu ya. Ucapan syukur apa yang kita sampaikan. Tetapi kita juga akan melihat selama seminggu yang akan datang, saya akan berhadapan dengan tantangan-tantangan apa. Pokok-pokok doa apa kita bagikan kepada anggota kelompok kecil kita. Berbagi dua hal itu, ucapan syukur dan pokok doa. Itulah openness and sharing. Kita terbuka dan berbagi. Nah, ketika kita terbuka dan berbagi, ini bukan perwakilan, tapi semua orang. Seperti yang tadi ya, ritme pengajaran itu semua orang berbagi. Tidak, bukan perwakilan dan bukan hanya pemimpinnya. Semua orang berbagi. Firman Tuhan berkata, biarlah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu saling mengajar, saling menegur, saling mendorong satu sama lain. Nah, itu kita lakukan dalam kelompok pertemuan digital ini. Ucapan syukur dan doa ini juga bukan perwakilan, semua orang berbagi dua hal itu. Apa yang menjadi ucapan syukur saya, apa yang menjadi pokok doa saya. Kalau kelompoknya kebesaran, dibikin breakout, supaya nggak kelamaan. Tetapi kalau kelompoknya kecil, nggak usah breakout, jadi semuanya bisa ikut. Dan ketika dia berbagi, itu lebih baik poin-poinnya itu ada yang mencatat, atau orang yang bersangkutan mencatat. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa doakan sepanjang minggu yang berjalan. Jadi misalnya hari Senin kita doakan untuk, saya pinjam namanya ya Bu Selvi ya. Bu Selvi kita mendoakan hari Senin ini anggota kelompok misalnya. Hari Selasa Pak Bitner, hari Rabu Pak Romi, hari Kamis Bu Grace, hari Jumat mendoakan saya misalnya. Wah, itu setiap orang itu didoakan sehari oleh semua anggota kelompok. Pokok doanya apa? Pokok doa yang tadi sudah dibagi, diposting ke WA Group. Ketika kita sedang melakukannya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebetulnya kita sedang baca firman Tuhan setiap hari, dan kita sedang saling mendoakan setiap hari. Digital discipleship ini, yang kita lakukan dalam bentuk harian seperti ini, akan membangun persekutuan yang semakin mendalam. Berbagi firman, berbagi hidup yang semakin mendalam. Karena kita tahu apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi sukacita dia. Dan setiap hari dibagikan, dan bukan hanya dibagikan, kita serius mendoakan setiap hari satu nama ini. Ini kan ada lagunya ya, waktu kita kecil ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, ya begitu ya. Nah, ini kita lakukan betul-betul tiap hari. Kita berbagi firman di dalam WA Group, kita sedang mendoakan ucapan syukur dan pokok doa di WA Group ini juga. Nah, dengan cara seperti ini, maka meskipun jarak jauh, kita bisa membangun relasi yang semakin dalam. Ritme terakhir, ritme pelayanan. Ritme pelayanan adalah berbagi, penerapan, dan pelayanan. Kalau ada hal-hal yang kita terapkan secara pribadi, kita laporkan bagaimana penerapannya dalam pertemuan yang akan datang. Kadang-kadang kita mikir, wah ini nggak seru nih diterapkan secara pribadi. Bagaimana kita bikin penerapan bersama-sama? Nah inilah ritme pelayanan. Kita laporkan di pertemuan yang akan datang. Kadang-kadang ada beberapa penerapan rutin, misalnya rutin mendoakan orang-orang yang belum percaya di sekitar kita. Ini bisa kita lakukan. Kita sama-sama bisa punya daftar doa orang-orang yang belum percaya. Jadi kita bukan hanya mendoakan anggota kelompok, tetapi orang-orang yang di luar kelompok yang belum percaya Kristus, kita bisa doakan. Kadang-kadang kita bisa perhatikan sama-sama. Ayo ajak main tenis bareng misalnya. Ini sengaja. Habis itu kita ajak makan-makan habis olahraga begitu ya, sambil kita membangun hubungan. Siapa tahu mau mendengarkan lebih lanjut tentang Injil Kristus begitu ya. Kita bisa punya daftar doa orang-orang yang didoakan. Anggota keluarga, tetangga, teman di kantor, teman main, begitu ya. Kita bisa mendoakan dan perhatikan bersama-sama. Hal-hal semacam ini lebih menyenangkan dilakukan di dalam kelompok kecil. Kalau Bapak Ibu internet savvy, senang menggunakan internet, sekarang yang namanya internet evangelism itu luar biasa daya jangkau dan efektivitasnya. Bapak Ibu bisa melakukannya bersama-sama untuk melakukan internet evangelism. Tapi ini sesi yang lain lagi. Kapan-kapan kalau tertarik kita bisa belajar bagaimana PI melalui bahan-bahan yang luar biasa disediakan di dalam internet, bagaimana melakukannya.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita memikirkan kondisi sekarang ini dengan kondisi digital ini, kita sering berpikir bahwa tidak ada rotan akar pun berguna seperti di depan tadi. Tetapi mari kita lihat hal-hal apa yang diterobos oleh kondisi digital ini yang tidak bisa dilakukan secara fisik. Nah, kita bisa ministry to anywhere dan from anywhere. Pelayanan kepada berbagai macam tempat dan dari berbagai macam tempat melalui digital ini. Inilah sesuatu terobosan yang tidak bisa dilakukan secara fisik. Seperti yang kita lakukan sekarang ini terjadi karena digital program yang bisa dilakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, misalnya orang-orang yang selama ini tinggal di kasur karena sakit, cacat tubuh, lanjut usia dan sebagainya. Dengan pelayanan digital mereka bisa. Kita dulu susah, paling besok sebulan sekali ya. Ini kita bisa melakukan pemuritan digital kepada orang-orang yang sedang ini. Atau orang yang tinggal di rumah, ada asisten rumah tangga misalnya, yang nggak bisa setiap minggu pergi keluar dan sebagainya. Aduh, kasihan juga mereka. Bagaimana mereka bisa dijangkau? Pemuritan digital memungkinkan hal ini. Atau orang yang sering dinas luar kota. Nah, orang yang dinas luar kotanya sering itu biasanya tidak bisa masuk dalam kelompok pemuritan mana-mana di gereja karena dia paling sering absen ya. Aduh, nggak bisa, saya lagi keluar kota ini nggak bisa begitu ya. Tetapi sekarang bisa dengan pemuritan digital. Ketika mereka di luar kota, seringkali mereka butuh komunitas. Dan itulah tidak terhambat karena perjalanan. Atau kalau di kota-kota besar ya, ada liburan pulang kampung para mahasiswa dan sebagainya, waduh, semuanya terhenti. Tetapi dengan pemuritan digital tidak ada halangan. Kalau zaman dulu nggak bisa, pulang ya pulang, udah susah begitu ya. Nah, demikian juga kita bisa menjangkau orang-orang yang terbatas sarananya. Jadi selama masa pandemi ini di STT Bandung kita mengadakan pemuritan untuk dunia kerja. Ini Pak Romi yang kaptennya ini ya. Nah, ini banyak sekali orang-orang dari berbagai pulau yang ikut pemuritan dalam dunia kerja. Kita bilang, kenapa ikut yang di sini gitu ya? Ya karena di sana nggak ada. Sarananya terbatas. Tetapi ketika ada pemuritan digital, waduh, ini pucuk dicinta ulam tiba. Tadinya saya merasa harus bertumbuh sendiri, bingung sendiri dan sebagainya. Sekarang saya bisa dalam pemuritan dengan teman-teman dari Bandung, dari Jakarta, dari Makassar, dari berbagai tempat begitu ya. Yang terbatas sarana karena ada digital, batasan-batasan itu jadi terlampaui. Terbatas lingkungan misalnya, ada sarananya, ada gereja yang baik di sekitarnya, tetapi mungkin dia dari latar belakang agama lain misalnya. Kalau pergi ke gereja, waduh, pulangnya bisa dipukulin begitu ya, nggak bisa ini kayak begini. Waduh, tapi perlu bersekutu dengan anak Tuhan yang lain. Nah, pemuritan digital memungkinkan, termasuk orang-orang yang sedang mencari kebenaran ini. Kalau ketemu fisik mungkin dia takut, tapi secara digital dia merasa lebih aman, begitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah terobosan-terobosan yang tidak kita miliki kalau hanya pemuritan secara fisik di dalam hal pelayanan. Bapak Ibu, saya tidak bisa menjelaskan secara lebih detail lagi mengenai hal ini. Kalau Bapak Ibu mau melihat secara detail di YouTube STTB ada banyak sekali penjelasan-penjelasan tentang kelompok kecil, termasuk tentang ritme kelompok kecil ini. Saya ingin menutup dengan digital discipleship ini. Kita siap atau tidak siap, pemuritan masa depan adalah pemuritan digital. Digital itu artinya apa? Adalah pemuritan yang bertemu secara rutin, secara fisik maupun secara digital digabungkan. Bukan salah satu, bukan hanya fisik saja, bukan hanya digital saja, tapi fisik dan digital. Penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan, ini dilakukan oleh discipleship.org, pemuritan digital yang efektif itu dilakukan dengan cara seperti apa? Yang pertama, kelompok yang ideal bagi lingkungan digital adalah 3-5 orang. Udah termasuk pemimpinnya di dalam satu kelompok. Kalau terlalu banyak, tidak bisa membangun hubungan yang mendalam. Karena ininya virtual kebanyakan. Ya. Ketemunya paling cuma sebulan sekali, fisik, virtual. Nah,
nggak boleh kebanyakan. Kalau kebanyakan akhirnya jadi cuma cuma kayak kumpul-kumpul seperti sekarang ini, publik. Kita nggak saling mengenal, nggak bisa saling mendalam. Mungkin ada seorang yang mendominasi. 3 sampai 5 orang ideal bagi lingkungan digital, fisik dan digital. Yang kedua, pertemuannya tidak perlu dilakukan seminggu sekali. Kalau pertemuan secara digital. Kalau secara fisik kita bisa 2 minggu sekali itu masih oke. Asal jangan sebulan sekali. 2 minggu sekali masih oke. Tetapi kalau pertemuan digital itu harus seminggu sekali. Karena kalau enggak kita betul-betul tidak terhubung satu sama lain. Sudah saling asing begitu. Nah, karena pertemuannya digital, butuh keteraturan dan frekuensi pertemuan untuk bisa membangun persahabatan rohani. Kalau kita ketemunya sebulan sekali, lupakan melakukan pemuritan. Yang kita lakukan hanya kumpul-kumpul dalam kelompok kecil, tapi bukan pemuritan. Kenapa? Persahabatan rohani tidak mungkin terjadi, pertumbuhan rohani juga tidak terjadi di situ. Seminggu sekali kalau kita mau pertemuan digital secara efektif. Yang ketiga, kita perlu gabungkan dengan pertemuan secara fisik minimal sebulan sekali. Jadi nggak bisa digital terus. Jadi misalnya sebulan ada 4 minggu, minggu pertama, 2, 3 itu digital, minggu keempat itu ketemu fisik. Waktu ketemu fisik itu seperti apa? Kita bisa melakukan sesuatu yang lebih santai, lebih sifatnya lebih komunal. Kita bisa, ayo makan bersama misalnya, atau kita belajar bersama, nonton video bareng, kemudian kita mendiskusikannya, atau kita pelayanan bersama. Kita sama-sama kunjungan ke mana begitu ya, atau sama-sama melakukan kegiatan sosial, atau berekreasi bersama dengan keluarga. Nah, itulah pertemuan secara bulanan. Jadi dengan cara seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, persahabatan rohani terjadi, pertumbuhan rohani terjadi, dan ketika kita merasa sangat bertumbuh di sini, kita akan rindu supaya ini nggak boleh berhenti di saya. Saya ingin mengajak orang lain sama-sama baca Alkitab dengan cara seperti ini, dan ini bisa menjadi gerakan pemuritan yang bisa dilakukan, dibagikan, ditularkan kepada orang lain. Kalau Bapak Ibu membaca Alkitab penuh 1 tahun, waktu Desember selesai, Bapak Ibu makan-makan besar lah begitu ya. Jadi dengan anggota kelompok, wah kita menyelesaikan ini bukan sprint tapi ini maraton jarak jauh, selesai begitu ya. Dan tahun depannya, ayo kita semua nyebar, kita bikin kelompok sendiri-sendiri 3 sampai 5 orang untuk sama-sama menyelesaikan seluruh Alkitab lagi untuk gelombang berikutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, terjadi persahabatan rohani, pertumbuhan rohani, dan pelipat gandaan rohani. Itulah hal-hal esensial di dalam pemuritan, dan itu bisa dilakukan secara digital kalau kita melakukannya dengan benar. Semoga menolong apa yang dibagikan ini. Terima kasih Pak Johan. Saya kepikiran pertanyaan Pak Johan ini. Kalau online begini Pak Johan ya kayak begini, ditanya ada yang mau bertanya, tidak ada yang menjawab, itu gimana Pak? Itu kan kalau ketemu langsung kan enak ya. Ya. Kalau memang pasti ada keterbatasannya, ya. Betul. Lebih enak ketemu langsung sih bagaimanapun. Jadi makanya disebutnya bukan digital discipleship, bukan pemuritan digital, tetapi pemuritan digital. Ada bertemu rutin secara fisik, ya, bertemu rutin secara digital. Dan itu bukan hybrid ya. Kalau hybrid itu bersamaan. Pada saat ini ketemu fisik, terus ada yang secara digital itu bersamaan. Tidak, tapi digital. Jadi ada pertemuan fisik, pertemuan digital secara terpisah, dua-duanya rutin. Jadi tadi ritmenya 3 minggu digital, 1 bulan sekali fisik. Ya. Fisik ya. Iya. Yang menarik. Boleh Pak dituliskan buku Pak supaya bisa jadi berkah. Yaitu hasil penelitian dari discipleship.org di Amerika, dan saya pikir kesimpulan-kesimpulannya baik. Nah, kalau mau ditambahkan tadi ya, perlu ada ritme harian, di mana setiap hari berbagi ayat yang paling berkesan, dan setiap hari bisa saling mendoakan, itu baik. Sebab kalau enggak, betul seperti yang Pak Romi bilang tadi, kita lost betulan gitu ya, hilang. Nah, yang sedang kita lakukan sekarang ini adalah kita hadir bersama-sama. Kita tidak sedang melakukan pemuritan. Kita sedang hadir bersama-sama dalam satu Zoom room.
Tetapi kalau ketika kita masuk dalam pemuritan, kita bukan hanya hadir bersama-sama, tapi kita menjalani hidup bersama. Kita saling berbagi suka duka, berbagi perenungan firman dan sebagainya. Nah, itulah terjadi dalam pemuritan digital. Nah, makanya orang banyak seperti ini tidak mungkin terjadi pemuritan digital yang efektif. Kita bisa belajar materi pembinaan-pembinaan itu bisa dilakukan bersama-sama. Tetapi kalau kita mau masuk pemuritan digital yang efektif itu 3-5 orang. 3-5 Pak ya. Ya, kalau enggak nanti hanya beberapa orang yang sharing, beberapa menjadi pendengar pasif. Jadi ini tidak ada perwakilan, semua orang membagikan, semua orang berbagi pokok doa, semua orang berbagi firman-Nya, dan semua orang didoakan. Dan itu 3-5 saya pikir jumlah yang cukup baik di mana terjadi persahabatan rohani mendalam. Kalau tidak, maka hubungannya permukaan semua. Ya, kami sangat bersyukur, berterima kasih apa yang disampaikan oleh Pak Johan tadi sangat bermanfaat dan sangat menguatkan kami ya. Khususnya gereja kami memang, kami sebenarnya mau fokus juga di dalam komsel, kami ada komsel, ada beberapa komsel, tetapi ya belum sampai yang seperti yang Pak Johan tadi paparkan, bagaimana bisa sampai mendalam dan sebagainya. Ya tadi sangat bagus sekali tips-tipsnya. Dan kami berharap mungkin nanti materinya yang tadi disampaikan kan bisa dibagikan ke kami sehingga kami benar-benar praktekkan. Ya, jadi selama ini komsel kami juga kadang seperti kayak komsel kayak gak ada bedanya dengan keibadah gitu kan. Dan memang gak, di beberapa komsel kami itu kadang jumlahnya terlalu banyak juga. Ada orang lebih dari 10 gitu. Jadi mungkin itu yang membuat kurang efektif juga ya. Jadi gak setiap orang bisa breakout room membagikan, iya. Jadi bagus sekali apa yang disampaikan. Semoga bisa kami lakukan di gereja kami, sehingga gereja kami bisa bertumbuh ya. Amin, Pak. Di gereja sel. Terima kasih sekali. Thank you Pak Edison. Pak John mau direspon, jadi kendalanya tadi satu kelompok banyak begitu ya. Terus modelnya sama, ibadah umum dengan komsel. Gitu. Ya, itu tidak bisa disebut sebagai kelompok pemuritan kalau seperti itu. Itu lebih kelompok besar yang dikecilkan saja. Jadi ada yang namanya private ministry, ada personal ministry, dan ada yang namanya public ministry. Public ministry itu ciri-cirinya adalah satu orang yang menjadi narasumber, semua yang lain yang menjadi pendengar, peserta pembinaan. Nah, itu bisa kelompok besar, kelompok kecil, public ministry. Nah, tapi ada yang namanya personal ministry. Personal ministry itu membangun relasi satu sama lain. Jadi bukan hanya satu yang menjadi narasumber, tetap perlu ada pemimpin tentu saja, tetapi relasinya antara anggota dengan pemimpin, dan kita bisa saling berbagi, kita tahu nama dan pergumulan masing-masing secara personal. Dan itu tidak mungkin terjadi di dalam kelompok besar. Itu sebabnya kita ngumpul dalam kelompok yang lebih kecil. Tetapi sayangnya, di beberapa komsel, di dalam kelompoknya sudah lebih kecil, tapi yang terjadi tetap public ministry, bukan personal ministry. Jadi sayang sekali. Jadi yang seperti ini bisa dibuat misalnya yang sudah terlanjur 10 orang itu misalnya tetap ngumpulnya 10, tapi dibagi 2 kelompok misalnya. Puji-pujiannya mungkin sama-sama, inspirasinya sama-sama, tapi waktu masuk firman dan doa sudah dibagi 2. Terakhir baru ngumpul lagi begitu ya. Tetapi kalau bisa betul-betul terpisah, malah lebih memudahkan untuk cari waktu yang semuanya bisa. Karena 10 orang mungkin ada 7 bisa, 3 nggak bisa, ketinggalan. Yang itu ya. Tapi kalau kelompoknya lebih kecil, ini yang semuanya bisa hari Sabtu kapan? Siapa saja bisa ngumpul di situ. Semua yang bisanya hari Minggu siapa? Jadi pisah udah untuk 2 kelompok itu. Itu akan lebih mendalam. Apalagi kalau kita bicara tentang digital ya. Jadi perlu yang lebih kecil. Kalau tentang bahan-bahan ini, Bu Ana ini di sini sudah memproduksi banyak sekali bahan-bahan di websitenya STT Bandung. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sana ada bahan yang lebih panjang, ada bahan yang lebih pendek, topiknya macam-macam termasuk tentang pemuritan. Nanti silahkan subscribe di YouTube-nya STT Bandung. Nanti supaya bisa terus kalau update bahan-bahan baru tidak ketinggalan di sana.